A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan puasa sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi, surah Al-Baqarah 183. Masyaallah muslimin rahmatullah, sebelum membahas lebih jauh, pada prinsipnya puasa ini telah diwajibkan sebelum umat Nabi Muhammad. Jadi nabi-nabi sebelumnya sudah diwajibkan terhadap puasa, walaupun puasanya itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan zamannya gitu. Dalam riwayat dikemukakan bahwa Nabi Adam pun melakukan puasa gitu. Puasa Nabi Adam itu 3 hari dalam sebulan, yaitu pada pertengahan bulan yang bersangkutan gitu. Dan itu sepanjang tahun. Jadi setiap bulan itu 3 hari sepanjang tahun. Dan inilah cikal bakal di zaman Nabi Muhammad SAW menjadi puasa Ayyamul Bid, biasa juga dipanggil sebagai puasa putih. Nabi-nabi berikutnya juga mengadakan puasa, seperti namanya Nabi Nuh. Nabi Nuh juga melakukan puasa sesuai dengan kondisi. Pada waktu itu ada banjir besar, kemudian Nabi Nuh membuat perahu, kemudian terjadilah banjir besar, kemudian semua pengikut Nabi Nuh itu masuk atau naik ke bahtera yang telah dibikin oleh Nabi Nuh, termasuk keluarga Nabi Nuh, kecuali anaknya yang tidak ikut dalam bahtera itu. Nabi Nuh juga berpuasa selama banjir itu, juga diikuti oleh kaumnya gitu, termasuk hewan ternak yang ada di, apalagi di atas bahtera itu. Itulah puasa Nabi Nuh. Kemudian juga Nabi Musa. Nabi Musa itu puasanya 40 hari dalam setahun. Jadi juga apalagi sesuai dengan riwayat atau sirah, pada waktu Rasulullah SAW Mi'raj ke Sidratul Muntaha, kemudian ketemu Nabi Musa, dan Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mau kemana gitu. Dia menyampaikan bahwa akan ke Sidratul Muntaha untuk menegosiasi tentang sholat. Karena Nabi Musa menceritakan bahwa umatnya itu yaitu berpuasa selama 40 hari dalam setahun. Kemudian juga sholat 50 waktu gitu. Jadi kalau dirata-ratakan dalam satu hari itu bisa setengah jam, setiap setengah jam dia menyembah atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itulah kondisi Nabi Nuh. Sehingga pada waktu Rasulullah mendengar penyampaian Nabi Musa, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa umatku tidak sanggup untuk melakukan hal yang demikian gitu. Sehingga Rasulullah SAW menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegosiasikan tentang sholat itu. Jadi tidak mengikuti umat Nabi Musa, tetapi Rasulullah menegosiasikan menjadi lima waktu dalam sehari gitu. Dan itulah yang sampai sekarang kita lakukan. Alhamdulillah ada keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sholat untuk umat Nabi Muhammad itu. Kemudian juga puasa nabi-nabi yang lain.
Nabi Daud umpamanya gitu. Dan Nabi Daud cara puasanya itu adalah berpuasa sehari kemudian buka sehari. Jadi umpamanya kalau hari Senin puasa, hari Selasa berbuka, hari Rabu puasa lagi sepanjang tahun. Jadi setiap tahun itu kurang lebih 6 bulan umat Nabi Daud berpuasa gitu. Dan ini sampai diabadikan di zaman Rasulullah SAW menjadi puasa Daud. Dan itulah sebaik-baik puasa menurut Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu adalah puasa Daud itu. Demikian pula nabi-nabi yang lain. Jadi hampir semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya ada disyariatkan tentang puasa gitu. Walaupun puasanya itu berbeda-beda gitu, sesuai dengan kondisi dan zamannya dan sesuai dengan kemampuan umat dari nabi yang bersangkutan itu. Kembali kepada puasa tadi, bahwa di zaman sahabat juga, yaitu juga tetap berpuasa sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam, dan sudah berjalan, sahabat sudah melakukan, walaupun memang awal-awal puasa itu sungguh sangat berat, karena dalam sehari itu puasa tapi tidak boleh berhubungan dengan istrinya gitu. Itulah puasa di zaman sahabat. Nah, pada waktu itu sudah berjalan beberapa kali gitu. Kemudian Umar Ibn Khattab melakukan pelanggaran karena mengadakan hubungan suami istri. Sehingga Umar Ibn Khattab datang kepada Rasulullah SAW melaporkan tentang apa yang telah terjadi gitu. Pada waktu sampai di rumah Rasulullah SAW, Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, celaka, saya telah melanggar syariat puasa gitu, yaitu melakukan hubungan dengan istri." Kemudian Rasulullah SAW dengan nada senyum mengatakan kepada Umar bahwa ya salah satu untuk apalagi menghapus dosa yang telah dilakukan atau pelanggaran yang telah dilakukan itu harus membayar denda. Nah, sebelum waktu Umar sedang berbicara dengan Rasulullah, sedang berdialog dengan Rasulullah, datang beberapa sahabat juga. Sebelum dia masuk, dia mendengarkan apa kata Umar dalam percakapan itu sambil mengintip. Setelah mendengarkan bahwa ada denda, yaitu memberi makan kepada fakir miskin atau yatim. Kemudian sahabat yang mengintip tadi itu kembali ke rumahnya, mempersiapkan segala sesuatunya tentang denda yang akan diberlakukan, karena termasuk sahabat ini juga melakukan pelanggaran itu. Kemudian setelah mempersiapkan segala sesuatunya, datang ke Rasulullah sambil membawa tadi itu denda itu. Dan pada waktu itu turunlah ayat surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatul syam rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum wal ana bashiruhunna wataku ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr summa atimmus siyama ila lail wa la tubashiruna wa antum akifuna fil masajid tilka hudullahi wa la taqrabuha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Dari ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada, apalagi tidak ada halangan bagi kamu untuk melakukan hubungan dengan istri kamu. Itu adalah halal gitu. Hunna libasul lahunna wa antum libasul lahunna. Allah menjelaskan itu bahwa kamu adalah pakaian untuk istrimu, kemudian istrimu juga pakaian untuk suamimu gitu. Jadi pada prinsipnya asbabun nuzul dari turunnya ayat ini adalah ada peristiwa dari para sahabat melakukan pelanggaran sehingga turunlah ayat ini untuk memberikan
kemudahan atau keringanan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Masyaallah muslimin rahimakumullah, apa yang bisa diambil dari peristiwa yang terakhir atau dari ayat Al-Baqarah 183 kemudian 187 tadi, bahwa kita ingin memanfaatkan selama bulan suci Ramadan untuk mengisi waktu-waktu kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak amal karena bulan puasa ini sering juga disebut sebagai bulan Quran, bulan maghfirah, bulan keberkahan. Karena betul-betul di dalam bulan puasa ini adalah ada pelipat gandaan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh namanya dalam Quran, kalau kita membaca Al-Quran bukannya surah tetapi huruf per huruf itu. Menurut Rasulullah SAW, itu satu huruf mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu mendapatkan 10 gitu. Yang dikatakan Rasulullah itu alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi itu adalah 3 huruf. Alif sendiri, kemudian lam sendiri, kemudian mim sendiri. Alif lam mim adalah 3 ayat, berarti 3 kali 10 adalah 30 pahala yang didapatkan. Apalagi di bulan puasa ini adalah bulan dengan penuh apalagi pengandaan pahala. Insya Allah setiap amal yang kita lakukan dengan baik itu mendapatkan 700 kali lipat pahala yang oleh karena itu, wahai umat muslim, kami menghimbau untuk memanfaatkan bulan puasa ini sebaik-baiknya itu. Tiada waktu selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama memperbanyak membaca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran, sehingga mudah-mudahan dengan bacaan kita insyaallah dengan tajwid dengan benar, ya maharijul huruf yang benar, sehingga insyaallah pahala berlipat ganda kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah dari penjelasan singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama kepada diri saya pribadi. Kalau lebih saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.